Pak Menteri Desa ini masih utuh, Pak. Tidak saya buka sama sekali, Pak. Ya. Bukan berarti saya tidak tertarik atau tidak menghargai, tapi saya percayalah apa yang akan disampaikan oleh Pak Menteri itu semuanya valid. Dan saya yakin bahwa Menteri Desa mampu menunaikan tugasnya melakukan APBN 2021 secara baik. Dan dengan pemaparan tadi ternyata betul begitu. Ternyata betul. Dan yang akan dirancang di tahun 2022 sebagaimana yang sudah menjadi kesepakatan dengan kami, saya yakin juga akan mampu untuk menyelesaikan secara baik. Maka tidak perlu saya buka secara detail. Saya hanya ingin melakukan satu pendalaman yang ini juga terkait dengan Kementerian Desa. Bahwa di anggaran itu pasti ada sisa lelang. Sisa lelang. Sisa lelang itu berapa persen yang tahu adalah Kementerian Desa. Tapi saya yakin bahwa sisa lelang lebih daripada 5%. Lebih dari 5%. Tetapi yang dilaporkan kepada kami ini kan adalah anggaran yang memang real sekian, tidak terpotong sedikit pun, kemudian terserap 90% sekian, artinya itu lebih daripada sisa lelang. Yang menjadikan pertanyaan kami, sebenarnya apa sih yang menjadikan dasar kementerian ini langsung menggunakan dana lelang masuk dalam satu kegiatan, masuk dalam satu program. Ini tidak hanya di Kementerian Desa, tapi juga kementerian yang lain. Kalau saya berkaca dari apa yang terjadi di pemerintahan daerah, di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, sisa lelang itu dikumpulkan jadi satu, kemudian penggunaannya dibahas bersama dengan anggota Dewan Daerah, gitu, yang namanya APBD perubahan. Tetapi mengapa yang di APBN tidak identik dengan itu? Langsung dipakai tanpa ada pembahasan dengan DPR. Tapi mungkin hal yang semacam ini berjalan bukan berarti tanpa dasar. Yang saya tanyakan dasarnya apa begitu ya. Kalau memang dasarnya itu, dasar yang dipakai itu ternyata tidak kuat, ya kami akan melakukan satu dorongan supaya dilakukan satu evaluasi. Karena itu satu sistem yang tidak baik. Satu sistem yang tidak baik. Yang kita gedok anggaran itu adalah APBN. Satuan 3 itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan APBN, undang-undang APBN. Kalau satuan 3 itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan undang-undang APBN, artinya ada dinamika yang terjadi di tengah perjalanan di luar dari satuan 3 itu, berarti itu di luar dari dalam konteks undang-undang APBN. Artinya apa? Supaya menjadi sah, untuk menjadi undang-undang yang baru, maka harus dikatakan APBN perubahan. Gitu ya. APBN perubahan yang prosesnya pembahasannya melalui Dewan di masing-masing komisinya. Gitu. Jadi itu lepas daripada satu kesatuan daripada undang-undang APBN. Inilah yang akan kami dalami, coba dijelaskan oleh Kementerian Desa. Gitu. Nanti ketika raker dengan menteri yang lain, ini pun juga akan saya tanyakan. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kami ini berharap